Kesepakatan transfer data pribadi antara Indonesia dan Amerika Serikat sedang jadi perbincangan hangat. Hal ini setelah Gedung Putih merilis lembar fakta yang berisi pengumuman AS dan Indonesia yang mencapai kesepakatan perdagangan yang bersejarah pada Selasa 22 Juli 2025. Melalui kesepakatan baru itu, Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat. Pemindahan data ini dilakukan melalui pengakuan Washington sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan pelindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia. Kesepakatan ini segera saja menimbulkan perdebatan, terutama karena dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Apa saja hal yang perlu kita ketahui dari kesepakatan pertukaran data pribadi antara Amerika dan Indonesia? Simak selengkapnya dalam video berikut. Ada beberapa hal yang perlu dipahami soal kesepakatan ini. Pertama, pemerintah AS menuntut kepastian ketentuan pertukaran data pribadi alias free flow data dari Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh penasihat kebijakan publik dari Access Partnership Bredipta Soekarana, Rabu 23 Juli 2025. Konsekuensinya, Indonesia harus segera menyelesaikan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi hingga pembuatan lembaga pengawas pelindungan data pribadi. Di Washington terdapat sejumlah regulasi terkait pelindungan dan pertukaran data pribadi. Contohnya Undang-Undang Pelindungan Privasi Daring Anak alias KOPA yang melindungi privasi anak-anak di bawah usia 13 tahun. Aturan ditegakkan oleh Komisi Perdagangan Federal ini mewajibkan laman dan layanan daring untuk mendapatkan persetujuan orang tua yang dapat diverifikasi sebelum mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan informasi pribadi anak. Bredipta mengatakan kerangka kerja yang dirilis Gedung Putih tidak secara eksplisit menyebut AS menolak lokalisasi data. Lokalisasi data adalah istilah yang mewajibkan data warga negara untuk dikumpulkan, diproses, atau disimpan di dalam wilayah negara yang seringkali membatasi transfer data secara internasional. Pemerintah AS dalam hal ini menuntut kepastian pertukaran data pribadi dari Indonesia. Indonesia sebenarnya sudah tak asing dengan transfer data internasional yang bebas. ASEAN misalnya punya Regional Comprehensive Economic Partnership yang melarang kewajiban lokalisasi data dan memastikan transfer data pribadi yang bebas. Jika memang begitu, apa sebenarnya yang menjadi masalah dari kesepakatan pertukaran data ini? Kesepakatan pertukaran data pribadi AS Indonesia disebut sangat berat sebelah. Hal ini disampaikan oleh dosen dan peneliti spesialisasi kriptografi dan teori informasi di Nanyang Technological University, Martianus Frederick Eiserman, Rabu 23 Juli 2025. Eiserman mempertanyakan resiprokal dari syarat tersebut. Ia juga mempertanyakan bagaimana pemerintah Indonesia memastikan hukum tetap ditegakkan. Apalagi tindakan berbagi data dengan otoritas luar telah diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Dalam hal ini, menurutnya pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang PDB. Bahkan menurut pengajar tata hukum negara Universitas Andalas Ferry Amsari, tidak cuma Undang-Undang PDB yang dilanggar, tapi juga Undang-Undang Dasar 1945. Ferry merujuk pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Undang-Undang PDB juga sudah secara tegas mengatur pemerintah selaku pengendali untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Pemerintah disebut Ferry seharusnya memahami aturan terlebih dahulu ketika berdiplomasi sehingga tak ada undang-undang yang dilanggar. Lalu bagaimana pemerintah menanggapi perdebatan soal pertukaran data pribadi dengan Washington? Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait kesepakatan data pribadi WNI yang bisa dikelola oleh Amerika Serikat. Prabowo hanya menyebut pihaknya terus bernegosiasi dengan AS.
Hal ini ia sampaikan saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Rabu 23 Juli 2025 malam. Ya nanti itu sedang negosiasi majalah terus. Sementara Kepala Komunikasi Kepresidenan atau PCO Hasan Nasbi menyatakan transfer data hanya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Ia menegaskan pertukaran yang dilakukan berbagai negara itu tetap akan melindungi dan menjamin keamanan data, sehingga pertukaran data ini bertujuan untuk komersial dan bukan dikelola oleh pihak AS maupun pihak lainnya. Ini tujuannya semua komersial, jadi bukan data kita dikelola oleh orang lain, bukan juga kita mengelola data orang lain, kira-kira seperti itu. Untuk kebutuhan pertukaran barang dan jasa tertentu, ya, yang nanti bisa bercabang dua dia, bisa jadi barang yang bermanfaat, tapi juga bisa jadi barang yang berbahaya seperti bom. Itu perlu keterbukaan data, siapa yang membeli, siapa penjual, dan kita hanya bertukar data berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan negara-negara yang juga diakui bisa melindungi dan menjamin data pribadi. Hal senada disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid. Meutia menegaskan kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat bukanlah bentuk penyerahan data pribadi secara bebas. Menurutnya, kesepakatan yang dimaksud justru dapat menjadi dasar legal bagi pelindungan data pribadi warga negara Indonesia ketika menggunakan layanan digital yang disediakan oleh perusahaan berbasis di Amerika Serikat, seperti mesin pencari, media sosial, layanan cloud, dan e-commerce. Oleh karenanya, ia menyebut kesepakatan itu justru menjadi pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara. Ketika data jadi komoditas, diplomasi berubah jadi kalkulasi. Pemerintah bicara legalitas, publik bertanya soal kepercayaan. Di satu sisi, kesepakatan ini disebut tonggak bersejarah, tapi di sisi lain ia berdiri di atas tanya yang belum terjawab. Soal kedaulatan, soal kerahasiaan, soal siapa yang menjaga dan siapa yang mengawasi. Jika hukum adalah pagar, jangan sampai justru diloncati atas nama kerjasama. Karena yang kita pertaruhkan bukan hanya data, tapi hak, kendali, dan kehormatan sebagai bangsa yang merdeka. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.